Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Amruriawan dengan NIM akhir 003 dari kelas A1. Perkenalkan, nama saya Alsadila Sabrina dengan nomor akhir NIM 005 dari kelompok 1 dengan komoditas kacang tanah. Perkenalkan, nama saya Rizkia Aditya dengan NIM akhir 020 dari kelas A1. Perkenalkan, nama saya Felsya Alfilka dengan NIM akhir 024 dari kelas A1. Perkenalkan, nama saya Amanda Karmelita Purba, NIM akhir 038 dari kelas A1, kelompok 1. Ulat jengkal atau disebut sebagai ulat kilan dengan nama latin Chrysodeixis calcites. Ulat jengkal memiliki tubuh berwarna hijau dengan ukuran panjang tubuh maksimal sekitar 4 cm. Ulat jengkal disebut juga sebagai ulat kilan akibat dari perilaku jalannya. Ulat jengkal yang telah mencapai masa pertumbuhan dewasa akan berubah menjadi kepompong pada daun yang dianyam, kemudian akan berubah menjadi ngengat setelah 7 hari dari masa kepompong. Ulat jengkal bersifat polifag, sehingga selain menjadi hama penting tanaman kacang tanah, ulat jengkal juga menyerang tanaman kacang-kacangan lainnya ataupun tanaman hortikultura. Saat musim hujan tiba, ulat jengkal akan muncul dan menyerang daun kacang tanah. Gejala yang ditimbulkan dari serangan ulat jengkal meliputi daun kacang tanah akan berlubang. Daun kacang tanah hanya tersisa tulang daun dan dapat menyebabkan tanaman gundul. Selain itu, terdapat bercak-bercak putih pada daun kacang tanah. Pengendalian yang dapat dilakukan dalam mengatasi hama ulat jengkal yaitu melakukan penanaman tanaman kacang tanah secara serempak dan melakukan penyemprotan insektisida bila telah mencapai ambang kendali, yaitu kerusakan daun 12,5%. Ulat gerayak dengan nama latin Spodoptera. Serangga dewasa berupa ngengat abu-abu meletakkan telur pada daun secara berkelompok. Ukuran tubuh ngengat betina sekitar 1,4 cm, sedangkan ngengat jantan 1,7 cm. Setiap kelompok telur terdiri dari 30-700 butir yang ditutupi oleh bulu-bulu berwarna merah kecoklatan. Telur akan mentas setelah 3 hari. Ulat yang baru keluar dari telur berkelompok di permukaan daun dan memakan epidermis daun. Setelah beberapa hari, ulat mulai hidup berpencar. Ulat gerayak aktif makan pada malam hari, meninggalkan epidermis atas dan tulang daun, sehingga daun yang terserang dari jauh terlihat berwarna putih. Panjang tubuh ulat yang telah tumbuh penuh sekitar 50 mm. Kepompong terbentuk di dalam tanah. Setelah 9-10 hari, kepompong akan berubah menjadi ngengat dewasa. Selain memakan daun, ulat dewasa juga memakan polong muda dan juga tulang daun muda. Sedangkan pada daun yang tua, tulang-tulangnya akan tersisa. Selain kacang tanah, ulat gerayak juga menyerang jagung, kentang, tembakau, tanaman kacang hijau, bayam, dan juga kubis. Pengendalian dari hama ulat gerayak ini dengan cara menanam serempak dan juga memantau secara rutin apabila telah mencapai ambang kendali. Ulat penggulung daun atau Omiodes indicata merupakan salah satu hama perusak tanaman kacang tanah. Gejala yang ditimbulkan dari hama ulat penggulung daun adalah daun terlipat menguning yang sehingga menjadi mengering. Bioekologi hama ini adalah ngengat betina berukuran kecil, berwarna coklat kekuningan dengan lebar rentangan sayap 20 mm. Ngengat betina meletakkan telur secara berkelompok pada daun-daun muda. Setiap kelompok terdiri dari 2-5 butir. Ulat yang keluar dari telur berwarna hijau, licin, transparan, dan agak mengkilap. Pada bagian punggung atau toraks terdapat bintik hitam. Seperti namanya, ulat ini membentuk gulungan daun dengan merekatkan daun yang satu dengan yang lainnya dari sisi dalam dengan zat perekat yang dihasilkannya. Di dalam gulungan, ulat memakan daun sehingga akhirnya tinggal tulang daun yang tersisa. Panjang tubuh ulat yang telah tumbuh penuh 20 mm. Kepompong terbentuk di dalam gulungan daun. Kadang-kadang ulat jenis Tortricidae dijumpai dalam gulungan daun. Serangan hama ini terlihat dengan adanya daun-daun yang tergulung menjadi satu. Bila gulungan dibuka, akan dijumpai ulat atau kotorannya yang berwarna coklat hitam. Selain menyerang kacang tanah, ulat ini juga menyerang kacang hijau, kacang tunggak, kacang panjang, dan Calopogonium sp. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah dengan cara tanam serempak,
pemantauan secara rutin, dan menyemprotkan insektisida apabila populasi hama sudah tinggi.